Memiliki ilmu sihir dan sering melakukan praktek voodoo. Mengeluh kalau dia ini sering sekali mendengar suara tangisan bayi di tengah malam. Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Let's the story begins. Assalamualaikum, hai Mystery Friends. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Misteri Elsha Septagia. Ada beberapa boneka di dunia yang terkenal dengan kisah-kisah yang mengerikan. Adanya teror dan juga kejadian-kejadian aneh, hingga ada juga di mana kejadian ini menyebabkan kematian kepada pemiliknya. Entah apa yang sebenarnya membuat boneka-boneka ini seperti terasuki oleh sesuatu yang menyebabkan adanya teror dan juga kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para pemiliknya. Hingga saat ini semua itu masih menjadi misteri. Boneka-boneka apa aja sih yang terseram, yang terkenal di dunia? So, tanpa basa-basi, let's start the story. Boneka Robert ini kalau dilihat itu sama seperti boneka yang lainnya. Boneka ini itu berbentuk monyet yang dia ini mengenakan pakaian pelaut yang lengkap dengan boneka anjing kecil di pangkuannya. Tapi kalau diperhatikan benar-benar, boneka Robert ini itu cukup aneh dan mengerikan. Boneka Robert ini berukuran seukuran anak-anak kecil dan dia juga memiliki beberapa lubang di wajahnya. Matanya bulat hitam, nyaris kalau dilihat itu seperti matanya ini memperhatikan kepada siapapun yang melihatnya. Boneka Robert yang sudah berusia 115 tahun saat ini berada di display kaca di Fort East Martello Museum setelah pada tahun 1980-an ada seorang wanita yang mendonasikan boneka Robert ini, yang dia ini mengatakan kalau boneka Robert ini telah menerornya selama dia memilikinya. Robert the Doll ini adalah boneka yang pernah menginspirasi film horor yang berjudul The Chucky. Siapa yang udah nonton? Komen di bawah. Kisah boneka Robert ini berawal di tahun 1904. Menurut cerita yang beredar, boneka Robert ini itu dibuat oleh perusahaan Steve Company, yang dimana perusahaan ini dimiliki oleh Richard Steve. Perusahaan Steve Company ini adalah perusahaan yang mengawali pembuatan boneka legendaris Teddy Bear. Namun, Steve Company ini mengatakan kalau mereka sebenarnya tidak membuat boneka Robert ini itu untuk menjadikan boneka mainan, tapi melainkan untuk menjadi manekin yang dipasang di display toko. Awalnya boneka Robert ini dimiliki oleh seorang anak laki-laki yang bernama Robert Eugene Otto, yang akrab dipanggil dengan Jane. Bagaimana boneka itu bisa dimiliki oleh Robert Eugene Otto ini? Tidak ada yang tahu, semua itu kayak masih simpang siur dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Tapi menurut kisah yang paling dikenal banyak orang, katanya boneka Robert ini itu diberikan oleh salah satu pembantu keluarga Otto yang memiliki dendam kepada keluarga majikannya itu. Katanya pembantunya itu memiliki ilmu sihir dan sering melakukan praktek voodoo. Jane ini sangat menyukai boneka itu. Ia bahkan memakaikan pakaiannya kepada boneka Robert itu dengan pakaian setelan pelaut warna putih lengkap dengan topinya. Bahkan kemanapun Jane ini pergi, boneka Robert ini tidak pernah jauh darinya. Jane kecil ini tuh sering banget berbincang-bincang sama boneka Robert ini. Keluarga Otto dan para pelayan di rumah itu gak ada yang curiga sama sekali. Mereka hanya mengira ya boneka Robert itu boneka yang sama dengan boneka-boneka lainnya. Sekitar sebulan kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di keluarga Otto. Adanya barang-barang yang berpindah dengan sendirinya, vas-vas bunga yang sering pecah, dan beberapa pelayan bersumpah kalau mereka ini pernah mendengar Jane ini berbincang-bincang dengan seseorang, padahal di ruangan itu hanya ada Jane dan boneka Robert. Jane mengaku kalau hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu memang diakibatkan dari kelakuan boneka Robert ini. Jane ini mulai bersikap aneh dan seperti nggak waras, dimana dia ini sering tiba-tiba kabur, berkeliaran di luar, dan dia nggak tahu pergi kemana. Tetangga-tetangga di sekitar rumah keluarga Otto ini sering melihat di jendela kalau boneka Robert ini sering berpindah dengan sendirinya di saat tidak ada siapapun di rumah itu.
Namun Jane ini nggak peduli, pokoknya dia tetap menyayangi boneka Robert ini. Jane ini malah membuatkan ruang tersendiri yang khusus di atap rumah untuk boneka Robert ini dengan mainan-mainan lainnya dan juga furniture. Kisah lainnya, ada juga yang mengatakan kalau boneka Robert ini itu dibeli oleh kakeknya Jane yang dibelinya di Jerman dan diberikan kepada Jane ini sebagai hadiah. Tahun-tahun berlalu Jane beranjak dewasa. Ia menempuh pendidikan di Academy of Fine Arts di Chicago dan Art Students League di New York. Begitu menyelesaikan pendidikannya, akhirnya di Parisian Sorbonne, Jane lalu kembali ke rumah masa kecilnya di 513 Eaton Street di Key West yang dijadikannya sebagai The Artist House. Boneka Robert masih ada di rumah tersebut. Boneka Robert itu diletakkan di salah satu kamar di lantai atas dan boneka itu didudukkan di sebuah kursi di mana kursi itu menghadap di dekat jendela yang bisa dilihat oleh orang-orang yang lalu lalang di jalan itu. Suatu ketika ada seorang tukang ledeng yang sedang bekerja di rumah itu mengatakan kalau dia ini mendengar suara tawa anak-anak, padahal tidak ada anak-anak sama sekali di rumah itu. Dan dia pun mengatakan kalau dia ini melihat boneka Robert itu berpindah tempat. Orang-orang yang biasanya berlalu lalang di jalan itu, mereka ini menghindari untuk lewat depan rumah tersebut. Karena beberapa dari mereka ini pernah melihat boneka Robert ini yang dari jendela sedang menatap tajam ke arah mereka. Dan tiba-tiba saja boneka Robert itu menghilang. Beberapa pengunjung The Artist House ini mereka pernah mendengar suara langkah-langkah kaki dari atap rumah dan mendengar suara benda-benda yang bergeser sendiri. Setelah Jane meninggal di tahun 1974, ada seorang wanita yang bernama Myrtle Ritter. Dia ini membeli rumah The Artist House ini beserta dengan seluruh benda yang ada di rumah itu termasuk boneka Robert. Selama bertahun-tahun wanita itu tuh bersama boneka Robert. Hingga suatu hari di tahun 1980-an, wanita itu mendatangi Fort East Martello Museum untuk mendonasikan boneka Robert ini. Yang dia ini bilang kalau boneka Robert itu telah menerornya. Para staf museum akhirnya meletakkan boneka Robert ini di sebuah kotak kaca. Dan saat itu banyak pengunjung yang ingin melihat dari dekat seperti apa boneka Robert itu. Katanya nih, siapapun yang mau melihat boneka Robert ini itu tuh harus minta izin dulu. Dan beberapa pengunjung juga bilang ketika mereka menatap boneka Robert itu, boneka Robert ini tuh seperti terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Apakah boneka Robert ini cukup mengerikan buat kalian? Komennya di bawah. Boneka Annabelle adalah boneka yang paling terseram di dunia. Boneka Annabelle ini tuh terkenal sejak Ed dan Lorraine Warren, sepasang paranormal investigator yang mereka ini sering melakukan investigasi kasus-kasus horor yang terkenal seperti Rumah Amityville yang berhantu. Buat teman-teman yang belum nonton Rumah Berhantu Amityville, kalian bisa nonton nih di video-video aku sebelumnya. Di situ aku ada cerita tentang Rumah Berhantu Amityville. Jadi kalian bisa nonton setelah video ini. Dan itu ngeri banget sih. Setelah menyelesaikan kasus-kasusnya, biasanya nih Ed dan Lorraine ini itu suka menyimpan benda-benda memorable mereka ini nih, yang menyimpan seperti kutukan dan juga hal-hal mistis dari kasus-kasus yang mereka tangani di rumah mereka di The Warren Occult Museum. Nah, dan salah satunya itu ada boneka Annabelle. Menurut kabar yang diberitakan pada sekitar tahun 1970-an, seorang ibu ini menghadiahi anaknya bernama Donna yang sedang berulang tahun boneka ini, yaitu boneka Annabelle. Dari situlah kisah-kisah horor mulai terjadi. Dua orang mahasiswi yang tinggal di apartemen, mereka memiliki kisah yang menyeramkan tentang boneka ini. Mereka melihat boneka Annabelle ini berpindah posisi dan berjalan di apartemen mereka saat mereka nggak memperhatikan. Lalu mereka mulai menemukan kertas-kertas yang bertuliskan "Help me". Padahal nggak ada siapapun di apartemen tersebut, ya cuma mereka berdua.
Lama-kelamaan boneka ini bisa berpindah ke ruangan yang lain. Pernah juga ada seorang teman laki-laki mereka yang ketika teman laki-laki mereka ini sedang tidur, dia ini merasa seperti tercekik lehernya. Dan ketika dia bangun, dia melihat kalau boneka Annabelle ini sedang menatapnya. Akhirnya mereka menemui seorang ahli supranatural hingga pada akhirnya mereka mengetahui kalau ada ruh Annabelle Higgins, seorang gadis muda yang telah mendiami boneka Annabelle ini. Annabelle Higgins ini itu pernah tinggal di apartemen itu dan dia meninggal pada usia 7 tahun. Dibunuh dan dikubur di bawah apartemen itu. Hingga pada akhirnya Ed dan Lorraine Warren ini tertarik dengan kasus boneka Annabelle ini dan menemui mereka. Sebenarnya ruh Annabelle Higgins ini tidak ingin terus menempel dengan boneka itu, tapi ada sesuatu manipulasi yang terjadi yang menyebabkan ruh Annabelle ini tetap tertahan di dalam boneka tersebut. Lalu Ed dan Lorraine ini memanggil seorang pendeta untuk melakukan ritual pengusiran yang biasa disebut dengan exorcism. Dan akhirnya boneka Annabelle ini dibawa oleh Ed dan Lorraine dan disimpanlah di museumnya mereka. Walaupun katanya ini banyak banget lah pokoknya kejadian-kejadian yang mengerikan yang bahkan menyebabkan kematian akibat boneka Annabelle ini. Boneka Mandy ini sama dengan kisah boneka Robert. Mandy juga boneka yang berusia sangat tua. Sudah lebih dari 100 tahun. Boneka Mandy ini itu berbentuk layaknya seorang bayi perempuan. Dia mengenakan gaun dan topi putih. Boneka yang saat ini berada di West Nile Museum, Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia ini didonasikan ke museum tersebut pada tahun 1991. Saat itu diperkirakan boneka Mandy ini berusia 90 tahunan. Saat diterima oleh pihak museum, pakaian yang melekat di tubuh boneka tersebut sudah sangat usang dan kotor. Ditambah lagi, badan dan kepalanya itu sudah banyak kerusakan dan keretakan. Mandy ini sebenarnya adalah boneka porselen yang diproduksi di Inggris dan di Jerman antara tahun 1910 sampai 1920. Mandy ini disumbangkan oleh pemiliknya, Miranda, pada tahun 1991. Setelah pemiliknya ini mengeluh kalau dia ini sering sekali mendengar suara tangisan bayi di tengah malam. Pernah melihat kalau jendela kamarnya ini terbuka dengan sendirinya. Padahal sebelumnya ia yakin kalau ia udah menutupnya. Ketika boneka tersebut disimpan di museum, banyak hal yang mengerikan yang mulai terjadi di museum tersebut. Ada beberapa barang-barang mereka yang hilang, dan bahkan ada beberapa barang yang bisa berpindah tempat secara misterius. Boneka Mandy ini juga sering menatap aneh kepada para pengunjung. Ia juga sering berulah dengan para pengunjung yang mengambil fotonya, yang katanya nih kalau mereka mengambil fotonya itu si mata boneka Mandy ini mengikuti ke arah kamera itu. Ada juga salah seorang pekerja museum yang pernah kehilangan kotak makanannya padahal saat itu tidak ada siapapun. Nah, sejak dipindahkan boneka Mandy ini ke museum, pemiliknya ini sudah tidak pernah lagi mendengar teror suara tangis bayi di malam hari. Joylet ini dikenal sebagai boneka terkutuk. Boneka Joylet ini dimiliki seorang anak perempuan yang bernama Anna, yang tinggal dengan keluarga Anna selama beberapa generasi. Menurut legenda yang beredar, seorang teman keluarga memberikan boneka Joylet ini kepada nenek buyut Anna sebagai hadiah baby shower ketika nenek buyutnya ini sedang mengandung. Entah kenapa hingga boneka Joylet ini membawa kutukan bagi keluarga mereka. Hal-hal negatif mulai terjadi di rumah itu, di mana setiap wanita di dalam keluarga itu akan kehilangan anak laki-lakinya tidak lama setelah mereka melahirkan anak laki-laki tersebut, dan anak laki-laki tersebut meninggal secara misterius. Sementara anak perempuannya akan tumbuh untuk mengabadikan kutukan. Dikatakan kalau 4 arwah bayi laki-laki itu terperangkap dalam tubuh boneka Joylet ini. Itu sebabnya mereka ini sempat menyimpan boneka Joylet ini bersama mereka untuk menjadikan Joylet ini sebagai bagian dari keluarganya. Beberapa kali sering terjadi, mereka juga sering mendengar suara tangisan-tangisan bayi yang dianggapnya itu dari kutukan boneka Joylet ini. Ada juga boneka yang disebut dengan boneka Peggy. Boneka Peggy ini dipercaya mampu meneror orang-orang melalui digital.
Seorang paranormal pernah mengambil foto boneka Peggy ini dan memasangnya di sejumlah media sosial. Hasilnya puluhan orang ini melaporkan mereka ini mengalami kecemasan dan mengalami serangan sakit kepala yang mendadak. Tak hanya itu, seorang wanita bahkan sampai mengalami serangan jantung setelah melihat boneka Peggy. Jadi boneka Peggy ini kerap dipercaya kalau boneka Peggy ini bisa menyebabkan orang yang melihatnya ini jadi ketakutan dan jatuh sakit. Ada yang mengalami sakit kepala, rasa mual, dan sampai nyeri di dada. Hal ini pernah diungkapkan oleh Jane Harris, seorang paranormal asal Shrewsbury, Inggris. Menurut Jane, boneka Peggy ini itu memiliki kekuatan supranatural seperti layaknya boneka Chucky, boneka sang pembunuh, dan juga sama halnya seperti boneka Annabelle. Jane ini mengatakan dia banyak sekali menerima laporan dari banyak orang di seluruh dunia yang merasakan sakit setelah mereka ini melihat foto atau video boneka Peggy. Ada juga yang mengatakan setelah mereka ini melihat foto dan video Peggy, tiba-tiba aja komputer mereka ini mengalami kerusakan dan hawa di kamar itu menjadi dingin. Ada gangguan yang lebih besar lagi setelah mereka ini melihat boneka Peggy. Ada orang-orang yang diteror oleh makhluk tak kasat mata di dalam ruangan dan mengikuti mereka kemana mereka pergi. Beberapa paranormal mengatakan kalau boneka Peggy ini itu dirasuki atau ditempati oleh sosok hantu yang gelisah dan tertekan karena merasa dianiaya. Pernah gak sih diantara kalian ada yang melihat foto atau video Peggy dan mengalami rasa sakit? Komennya di bawah. Boneka Okiko ini dibeli di Sapporo tahun 1918 oleh seseorang yang bernama Eikichi Suzuki. Suzuki ini menghadiahkannya kepada adik perempuannya yang bernama Kikuko, sangat menyayangi boneka tersebut. Boneka Okiko ini mengenakan kimono lengkap dan boneka ini tuh sebenarnya sangat cantik. Ia membawanya pergi kemana-mana, bahkan tidur pun adiknya ini selalu memegang boneka tersebut. Namun tak lama dari setelah dia menerima pemberian boneka ini, Kikuko yang masih sangat muda ini tiba-tiba saja dia mengalami demam tinggi dan sakit flu dan akhirnya meninggal dunia. Dan saat itulah hal aneh terjadi. Menurut kepercayaan setempat, katanya nih seharusnya boneka ini itu dimakamkan bersama jasad Okiko. Namun ternyata mereka ini lupa melakukannya. Akhirnya boneka ini tuh hanya ditaruh di altar di dalam rumah. Beberapa hari setelah kejadian, pihak keluarga ini melihat rambut boneka Okiko ini terus tumbuh memanjang secara misterius dan harus dipotong secara berkala. Boneka ini itu dipotong rambutnya dengan bergaya okapa, semacam rambut rata sekitar garis rahang dengan poni tipis di atas dahi. Konon katanya, ruh dari jasad Okiko ini menempati boneka tersebut. Hingga pada akhirnya, boneka tua Okiko yang menyeramkan ini berada di dalam sebuah kuil di Iwamizawa. Itu dia tadi cerita tentang 5 boneka terseram yang paling terkenal di dunia. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, like, komen, dan bantu share video ini. Segitu dulu aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.